Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semua makhluk ciptaan Tuhan berbahagia. Siang hari ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang kehidupan masa lampau, yaitu past life ya. Jadi itu begini, tak kasih pemahaman dulu supaya nanti, karena ini berbeda dengan apa yang selama ini sudah kita yakini ya. Nah, saya mau sampaikan dulu bahwa kehidupan itu sebetulnya proses perjalanan ya. Jadi kehidupan itu adalah proses perjalanan. Sejatinya kita itu tidak pernah mati. Jadi kita tidak bicara doktrin. Kalau doktrin nanti beda-beda. Kalau doktrin ritual nanti beda-beda. Kita akan bicara secara keilmuan sekarang. Kita akan bicara secara keilmuan kan itu. Nah, kebetulan saya mendalami keilmuan namanya metafisika. Jadi metafisika itu ilmu pasti sama fisika umum itu. Cuma ini meta itu waktu itu yang diajarkan masih fisika terapan ya. Zamannya Einstein itu fisika terapan, hukum gravitasi dan lain-lain. Nah, yang meta waktu itu belum sempat diajarkan ya, karena ini sesuatu yang tadi masih sifatnya itu ya perlu waktu yang panjang. Jadi sekarang di dunia modern ini sudah mulai dimunculkan lagi, dan ternyata membawa dampak yang sangat baik kepada banyak orang. Jadi orang-orang yang sudah mendalami metafisika ini nggak ada hubungannya dengan agama ternyata, gitu loh. Karena ini langsung ke intinya. Ya, ini mempelajari tentang energi penciptaan, ya, kejadian penciptaan, ya, ada teori Big Bang dan lain-lain kan itu. Dan ketika itu dipraktekkan justru bisa mengubah kehidupan banyak orang. Nah, mungkin pemahaman surga dan neraka itu kalau menurut keilmuan itu begini Mas. Ketika hidupmu itu sudah baik, ketika kamu berbuat baik, kamu sudah penuh dengan kasih, kemudian orang-orang di sekitarmu merasakan kebaikan itu, itulah surga yang sebenarnya. Jadi surga itu gak usah nunggu mati. Paham ya? Jadi ketika Bapak Ibu itu sudah mengalami kehidupan yang baik, bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain itu mendapat kebaikan dari kehadiran Bapak Ibu, itulah surga yang sesungguhnya. Karena surga itu siapa? Tentang kasih gitu loh. Tentang kasih, kebaikan, kebahagiaan kan gitu. Ketika hidup kita sudah mengalami hal seperti itu, kita sudah mengalami surga. Lah sama halnya ketika hidupmu penuh dengan masalah. Ya, hidupmu penuh dengan penderitaan. Hidupmu penuh dengan carut-marut. Itulah neraka yang sesungguhnya. Tidak usah nunggu mati. Kan gitu. Jadi surga dan neraka itu ya bisa kita alami ketika kita masih hidup di alam mayapada ini kan gitu. Jiwanya nanti bagus. Kalau jiwanya bagus, kehidupan nyatanya nanti akan menjadi bagus. Maka kalau tak ringkas apa? Ketika hubunganmu dengan Tuhan sudah baik, ya, ketika kamu sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, semua kehidupanmu pasti menjadi baik. Nah, makanya ada ya, kalau di Kristen itu ada kata-kata begini, Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi mengalami suasana surga itu nggak usah nunggu mati, Bapak sekalian. Gitu loh. Ya, jadi di dunia pun kita bisa mengalami suasana surga tadi. Ketika hidup kita sudah baik, bahagia, bermanfaat bagi orang lain, itulah surga. Tetapi ketika hidupmu penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan, lah itulah neraka yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu nunggu mati. Karena kalau mati tadi perjalanan, nanti kalau kita masih belum terang, ya, belum satu frekuensi dengan sinar terang ilahi tadi, nanti akan kembali lagi ke dunia. Nah, ini banyak penelitian. Nanti akan ada Mbak Dwi yang pernah mendalami ilmu ini dan pernah mengetahui kehidupan masa lampaunya dia itu siapa gitu. Ya, saya pun juga pernah. Jadi saya pun tahu kehidupan masa lampau saya itu siapa kan itu. Nah, itu ada pengaruhnya dengan kehidupan Anda sekarang ini. Ya. Contoh ya. Ketika hidup kita di masa lampau ya, misalnya waktu itu kita kan nggak ngerti ya. Kita katalah dulu pernah bunuh orang. Kita dulu pernah menyakiti banyak orang kan gitu.
Lah, ketika lahir sekarang ini kita masih menanggung tadi, masih menanggung dosa-dosa di masa lampau tadi. Akhirnya kita ketika masuk dalam kehidupan yang sekarang ini masih menanggung dampak dari kehidupan di masa lampau yang lalu kan itu. Tapi tenang saja, nanti semuanya ada solusinya kan gitu. Ketika kita sudah menyadari tadi, ketika kita sudah paham tadi, nanti mudah untuk panjenengan semua nanti keluar dari masalah itu mudah gitu loh. Lain kan perlu tak ajarkan supaya nanti ada pemahaman. Jangan-jangan apa yang kita alami sekarang ini masih ada hubungannya dengan kehidupan kita di masa lampau kan gitu. Banyak orang itu sepertinya kita ini adalah orang spiritual, tetapi tersesat di belantara ritual. Ingat-ingat ini ya. Sebenarnya kita ini makhluk spiritual, karena kita dari rohnya Tuhan ya. Ketika kejadian kita kan ditiupkan rohnya Tuhan. Berarti kita ini spirit sebetulnya, kita ini makhluk roh. Jadi kita ini sebenarnya makhluk spiritual yang tersesat di belantara ritual. Itu ritual, kita terjebak di ritual. Jadi hanya menjalankan apa? Kewajiban. Jadi ketika kita ketemu Tuhan hanya karena menjalankan kewajiban, itu sudah terjebak di ritual. Atau ketemu Tuhan karena takut, itu udah ritual itu. Akhirnya banyak orang nggak pernah ketemu spiritnya, nggak pernah ketemu Tuhannya gitu loh. Nah sementara kalau kita ini orang spiritual, Tuhan itu ternyata bisa kita temui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Jadi ketemu Tuhan tuh sehari bisa berkali-kali Bapak sekalian. Nah saya banyak orang ketemu Tuhan hanya jam-jam tertentu. Padahal Tuhan tadi bisa ditemui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Nah, jadi spiritual seperti itu, tidak terjebak di ritual. Bahkan yang 2 jam 3 pagi itu kenapa tak kasih jam 3 pagi? Untuk latihan sebetulnya, itu untuk latihan. Tapi jangan dijadikan ritual, gitu loh. Roh kita yang ketemu Tuhan itu roh kita, spirit kita yang ketemu Tuhan, bukan fisik kita. Ya, kayak mengatakan apa? Ini yang paling benar, ritualmu yang paling benar, ritualmu salah. Gini apa nggih? Ngakimi, bahkan ana sing diserang, ana sing dibakar. Kenapa ritualnya ra padha? Gitu. Oh, kono kafir ya itu kan. Nah. Justru ketika menganggap dia yang paling benar, justru dia itu tidak benar. Orang yang menganggap bahwa ritualnya yang paling benar, justru dialah yang paling tidak benar. Nah saya pun juga, saya ini orang spiritual juga, bukan berarti saya nggak punya agama, enggak. Saya ini punya agama, saya ini orang spiritual. Tetapi saya sudah menyadari, jadi orang yang sudah meninggalkan tubuh yang ini, itu disebut leluhur. Dia melanjutkan perjalanan. Jadi tidak mati Bapak sekalian ya, tidak mati. Ya, melanjutkan perjalanan ke ngaluhur. Makanya disebut leluhur kan gitu kan. Nah, ketika perjalanan ke ngaluhur ya, ke Sang Pencipta tadi, banyak ayat-ayat di Alkitab atau di kitab suci mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan tubuh ini disebut kita apa? Kembali kepada Tuhan. Jadi kita ini kembali kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Allah kan itu. Sang Pencipta katakan, oh tugasmu belum selesai, masih ada hal-hal yang atau kalau banyak pelajaran mengatakan karma ya, oh, karmamu masih belum selesai nih. Ya, karena kalau ke ngaluhur itu harus dalam bentuk tubuh yang terang, tubuh cahaya. Nah, tuh, kalau di dunia metafisika digambarkan dengan cakra-cakra. Jadi kita tuh sebenarnya tubuh cahaya, bukan fisik yang seperti ini gitu. Lah, ketika kita sudah mencapai pencerahan tadi, ya itu baru bisa bersama-sama dengan Sang Pencipta. Lah, kalau masih ada energi yang negatif, belum terang benar, ya tadi suruh kembali lagi ke dunia. Ya, suruh kembali ke dunia, lahir kembali. Jadi semua itu siklus sebetulnya. Semua itu siklus.